Selamat datang di Rendra Story Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan ketakutan berkumpul dalam bayangan gelap. Persiapkan diri kalian untuk memasuki alam gaib yang penuh dengan rahasia gelap dan misteri yang menggetarkan. Apa yang kamu inginkan sehingga kamu sampai ke sini? Tanya sosok iblis itu kepada Leo. Saya ingin harta, kekayaan. Keadaan saya sedang susah. Hutang di mana-mana. Saya ditinggal istri, usaha juga gagal. Saya butuh bantuan. Tolong berikan saya bantuan, kata Leo memohon. Lantas, apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Segalanya, apa saja, jawab Leo dengan tegas. Si makhluk menyeramkan itu belum menjawab. Ia justru melotot dan menatap ke arah Leo, seakan ingin menguji kesungguhan pemuda itu. Perlahan Leo sudah kehilangan rasa takutnya, meski energi iblis itu sangat kuat hingga membuat wajahnya pucat. Ditambah makhluk-makhluk seperti pocong dan lainnya yang juga terus mengganggunya sejak tadi. Beberapa saat kemudian, iblis itu melempar sebuah golok ke arah Leo. Besi pipih itu menghantam tanah batu gua dengan begitu kerasnya hingga membuat suara yang begitu nyaring. Hampir saja Leo terkena lemparan benda tajam tersebut. Beruntung ia sempat menghindar. Ambil golok itu, perintah sang iblis menyeramkan itu. Leo kemudian menurut. Ia ambil golok tergeletak di tanah itu. Sekarang, pejamkan matamu, tambahnya. Lagi-lagi Leo menurut dengan apa yang diperintahkannya. Leo menutup matanya sambil mengucap mantra-mantra perlindungan yang diajarkan oleh Ki Danang. Mantra itu ditujukan untuk berjaga-jaga apabila makhluk tersebut berniat buruk mengerjainya, sehingga tubuh Leo sudah terproteksi. Buka matamu. Apapun sosok yang kamu lihat setelah membuka mata, kamu harus membunuhnya dengan golok yang kuberikan tadi. Apa kamu sanggup? Tanya iblis bergigi runcing itu. Siap, jawab Leo sambil memegang erat golok di tangannya dan siap menebas apapun di depannya setelah ia membuka mata. Buka matamu. Setelah mendengar perintah, Leo langsung membuka matanya. Betapa kagetnya ia saat melihat sosok yang ada di depan matanya. Setelah ia membuka mata, ia melihat anaknya sendiri yang sedang duduk di atas batu di depannya, lengkap dengan baju dan mainan yang ia belikan khusus untuknya. Kulitnya yang halus dan wajahnya yang lugu menatap ke arah Leo. Tubuh Leo bergetar hebat saat melihat anaknya yang tiba-tiba hadir di dalam gua. Sudah lama ia tak bertemu dengan anak laki-lakinya itu. Tangannya sudah siap mengangkat golok, tapi setelah melihat apa yang ada di hadapannya, ia menurunkan kembali golok itu. Nyalinya seketika ciut. Ayah mana yang tega membunuh anaknya sendiri yang begitu lucu dan lugu. Golok itu pun akhirnya terlepas dari tangan Leo dan jatuh ke tanah. Hahaha. Iblis itu tertawa puas melihat Leo yang ciut. Ayo bunuh. Kamu tunggu apa lagi? Kamu mau kekayaan kan? Ayo bunuh dia, perintah makhluk jahat itu dengan nada keras dan penuh semangat. Ayah, panggil anak itu. Suaranya membuat Leo semakin gemetar. Nafasnya tak karuan, matanya berkaca-kaca sambil menatap sang anak. Rafa, panggil Leo kepada anaknya. Ia tersenyum miris. Sesaat sadar tentang betapa buruknya apa yang ia lakukan saat ini, ia membuang muka, menahan tangisnya. Dirinya semakin dikendalikan oleh emosi dan kesedihannya. Di depan matanya, di depan anaknya, Leo yang tidak berdaya. Padahal sebelumnya ia telah membulatkan tekad. Tinggal selangkah lagi. Apabila Leo sanggup membunuh anaknya sendiri, maka perjanjian dengan setan dapat terpenuhi. Di tengah kesedihan itu, Leo mencoba mengontrol dirinya. Ia mencoba menggunakan akal dan logika. Kenapa anakku ada di sini? Tanyanya dalam hati. Bagaimana caranya sang anak tiba-tiba bisa berada di dalam gua ini? Pikiran itu sontak membuat Leo sadar bahwa semua ini adalah bagian dari permainan sang iblis. Ia sengaja menghadirkan sang anak untuk memainkan sisi emosional Leo. Ini gak nyata. Ini cuma permainan, kata Leo sambil meyakinkan dirinya sendiri. Kalau menurutmu ini cuma permainanku, maka bunuhlah dia. Hahaha.
Iblis itu tertawa kembali. Saat itu juga ia ambil kembali golok yang terjatuh ke tanah. Ia tatap anaknya itu, berusaha yakin dalam hati bahwa itu bukan anaknya. Ia menarik nafas panjang. Matanya melotot ke arah sang anak. Ia berteriak lalu menebas leher anaknya dengan menggunakan golok yang ia pegang. Darah segar pun muncrat saat golok tajam itu menembus leher anaknya. Luka robek menganga tercipta, memutus pembuluh darah dan tenggorokan. Anaknya seperti kambing yang disembelih, bahkan kepala anak malang itu hampir putus. Anaknya lalu terkulai lemas dan jatuh ke tanah dengan bersimbah darah. Setelah Leo menebasnya, anak itu pun berubah menjadi asap dan perlahan menghilang dari pandangannya. Benar saja, semua ini hanyalah ujian dari sang setan kepada Leo. Pemuda itu pun lega, dirinya yang lemas, lalu jatuh terduduk ke tanah sambil menghela nafas. Tangannya menyentuh tanah gua yang dingin, ingin rasanya ia segera menyelesaikan semua ini. Iblis itu pun puas melihat Leo yang sangat tunduk dengan perintahnya. Hei anak manusia, ingatlah bahwa aku memberikanmu harta dan kekayaan. Kemudian kau akan memberikanku segala apa yang aku inginkan darimu. Siap? Ujar Leo dengan tegas. Setelah Leo tegas mengatakan itu, tiba-tiba sebuah telur yang ada di dalam sesaji yang dibawanya pecah dengan sendirinya. Pecahnya telur itu menggambarkan perjanjian antara Leo dengan sang iblis yang sudah mencapai kata sepakat. Sejak saat itu, Leo tidak akan bisa lepas dari perjanjian yang telah dibuatnya. Sekarang, pulanglah ke rumahmu, bawa dan simpan baik-baik golok itu. Kekayaan sudah menunggumu, kata sang iblis. Terima kasih, terima kasih. Leo sangat senang dengan tujuannya yang telah tercapai. Sampai-sampai ia membungkuk ke arah iblis yang merupakan penguasa gua Stonggo itu. Setelah semuanya selesai, Leo buru-buru berjalan keluar dari gua sambil tetap membawa golok itu dari tangannya. Selama perjalanan keluar, tak ada lagi gangguan dari penunggu gua itu. Ia keluar sebagai pemenang. Anehnya, perjalanan menuju keluar gua hanya berlangsung selama 1 menit. Padahal ketika masuk, ia sampai 10 menit untuk mencapainya. Leo kaget saat sampai di luar gua. Secercah cahaya oranye bersinar dari arah timur, masuk melalui celah-celah pepohonan yang lebat. Matahari sudah terbit dan malam perlahan berganti menjadi pagi. Samar-samar suara kokok ayam terdengar dari arah pemukiman warga. Bersahutan dengan suara burung-burung dan pohon, waktu berlalu begitu cepat. Padahal Leo merasa hanya beberapa menit di dalam gua itu. Ki Danang yang menghabiskan malamnya dengan bermeditasi lalu bangkit dari duduknya. Ia segera berjalan mendekati ke arah Leo. Semuanya lancar? Tanya Ki Danang. Lancar Ki, jawab Leo dengan senang hati. Dia bilang, saya bakal kaya. Shh. Ki Danang menghentikan Leo bicara sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Gak usah cerita sama saya. Itu urusan kamu sama dia. Saya gak mau tahu, katanya. Sekarang ayo pulang, ajak Ki Danang yang kemudian kembali memimpin perjalanan kembali ke rumahnya. Meski matahari sudah muncul di langit, tapi lebatnya hutan membuat suasana menjadi gelap, sehingga Ki Danang kembali menyalakan lampu minyaknya. Mereka melewati kembali jalan setapak yang mereka lewati semalam. Leo pulang dengan wajah sumringah. Ia tak sabar untuk menikmati apa yang sang iblis janjikan kepadanya. Hasratnya menggebu-gebu, ingin segera melihat langsung apa yang ia dapat dari perjanjiannya dengan setan itu. Pagi itu merupakan pagi yang ceria untuk Leo. Leo berdiri di sebuah gua yang gelap dan sepi. Suasana air menetes terdengar menggema saat tetesannya menyentuh genangan air di tanah. Leo berdiri di sebuah gua yang gelap dan sepi. Suara air menetes terdengar menggema saat tetesannya menyentuh genangan air di tanah. Suara jangkrik dan samar-samar bunyi binatang malam lainnya terdengar. Leo kebingungan. Tiba-tiba dirinya kembali ke gua ini. Dengan wajah takut, ia melihat sekitar. Ayah, suara seorang anak kecil memanggilnya. Suara itu berasal dari Rafa, anaknya sendiri. Dengan jelas, Leo bisa mendengar dalam tidurnya. Kenapa ayah begini? Kenapa ayah?
Tanya Rafa dengan nada yang hampir menangis. "Rafa?" panggil Leo, akan tetapi Rafa tidak kunjung muncul. Hanya suaranya saja yang terdengar. Tak lama kemudian Leo membuka mata. Akhirnya ia sadar bahwa semuanya hanyalah mimpi. Setelah malam yang melelahkan itu, Leo memang mengistirahatkan badannya di rumah Ki Danang. Di atas sebuah ranjang bambu sederhana, dirinya berbaring, terlelap sepanjang hari, dan baru terbangun ketika mengalami mimpi itu. Melewati jam demi jam dalam tidurnya, sementara Ki Danang pergi entah kemana meninggalkan seorang diri. "Cuma mimpi," gumamnya yang masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi di gua semalam. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Keesokan harinya sudah saatnya bagi Leo untuk berpamitan. Tak ada alasan lagi baginya untuk menetap lebih lama di rumah Ki Danang. Pagi itu ia mulai mengemas barang-barangnya. Baju-bajunya ia masukkan ke dalam tas. Ia memakai pakaiannya dengan rapi, mengenakan sepatu dan jaket, siap untuk pergi meninggalkan rumah reot yang menampungnya selama beberapa hari ini. Di luar, Ki Danang duduk sambil menghisap sebatang rokok di antara kedua bibirnya. Matanya memerhatikan ayam-ayam peliharaannya yang berwarna hitam legam. Sesekali ia sebarkan beras ke arah ayam-ayamnya agar mereka bisa makan. Tak lama kemudian, Leo keluar dengan pakaian rapi. Ki Danang sudah tahu bahwa pemuda itu akan meninggalkannya hari ini. Leo duduk di samping Ki Danang. Pria tua itu menoleh dan tersenyum ke arahnya. "Udah?" tanya Ki Danang. "Udah Ki, saya harus pulang," kata Leo. Ki Danang mengangguk. "Pulanglah sana, banyak yang nunggu kamu di kota," ucap pria tua itu sambil membuang asap rokok dari dalam mulutnya. "Ki, terima kasih banyak ya atas semuanya," ucap Leo. "Setelah apa yang Ki Danang berikan ke saya, makanan, tempat tinggal, sampai bantu urusan saya, semuanya belum bisa saya balas sekarang," kata Leo. "Gak apa-apa," jawab singkat Ki Danang. "Sebenarnya saya gak mau pergi. Saya nyaman di sini, Ki. Di desa ini rasanya tenang dan tentram. Apalagi saya bisa ketemu sama orang baik seperti Ki Danang." Leo kembali berbicara. Ki Danang menoleh dan menatap Leo. "Kamu bisa main ke sini kapan-kapan. Yang penting sekarang kamu pulang dan kamu selesaikan urusan kamu di kota. Kalau ada apa-apa, boleh telepon saya," ucap Ki Danang. Setelah sekian banyak terima kasih yang Leo ucapkan kepada pria tua itu, mereka akhirnya beranjak dan mulai berjalan meninggalkan rumah. Bersama Ki Danang, Leo diantar menuju ke gerbang desa, melewati sawah dan ladang penduduk, kemudian masuk ke dalam pemukiman yang ramai oleh rumah-rumah warga. Sesekali penduduk menyapa mereka saat berpapasan di jalan. Hawa pegunungan terasa sejuk, ditambah ramah senyum para warga desa. Bagi Leo sendiri, selama beberapa hari ini, Ki Danang bagaikan ayah baginya, dan kini ia kembali menatap gerbang desa yang menjadi pertanda bahwa dirinya akan segera meninggalkan desa ini untuk kembali berkecimpung ke dalam kesibuknya perkotaan. Sesampainya di gerbang desa, mereka mendekat ke sebuah saung bambu, di mana tampak beberapa orang berjaket duduk di sana dengan santainya sambil mengobrol. Di depannya, motor-motor berjajar rapi. "Ojek, Mang," kata Ki Danang. Dengan sigap, salah satu orang turun dari saung dan buru-buru memajukan motornya. Wajahnya amat senang melihat datangnya penumpang. Segera ia nyalakan motornya. Suara mesin pun mulai terdengar dan asap tipis keluar dari knalpotnya. Leo lalu naik ke jok belakang motor tersebut. "Leo, jaga dirimu baik-baik," ucap Ki Danang mengucapkan pesan terakhir pada pemuda itu. "Baik Ki, terima kasih atas semuanya," balas Leo. "Jalan Mang, sampai jalan raya ya," ucap Ki Danang. Setelah itu motor pun mulai melaju meninggalkan gerbang desa, membawa Leo di belakangnya. Ki Danang masih berdiri di posisinya semula, menatap Leo yang perlahan jalan menjauh meninggalkannya. Pelan-pelan mulai hilang melewati tikungan. Dalam diamnya, mata Ki Danang melihat sesosok perempuan tak kasat mata berbaju putih
dan berambut panjang selutut yang terbang mengikuti Leo dari belakang. Hanya dirinya yang bisa melihat. Pria tua itu menghela nafas, kemudian berjalan pergi, masuk kembali memasuki gerbang desa. Singkat cerita, Leo menumpang sebuah bis antar kota untuk mencapai kembali ke kota asalnya. Selama beberapa jam dirinya duduk melewati jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah. Sepanjang jalan dirinya menatap hijaunya sawah melalui jendela dan megahnya pegunungan yang berdiri di kejauhan sana. Di atas aspal yang halus itu, bis berjalan tanpa halangan. Angin sepoi-sepoi masuk dari jendela yang terbuka sedikit. Pelan-pelan Leo terlelap, tertidur bersandar di kursi bis yang nyaman, membiarkan bis itu membawanya ke tempat tujuan. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Setelah sampai di terminal tujuan, Leo naik kendaraan umum untuk sampai di rumahnya. Beberapa menit dalam perjalanan, akhirnya ia tiba dan melihat sebuah rumahnya yang penuh debu yang tak terurus. Sedangkan di sampingnya, rumah tetangga yang berdiri megah dengan mobil-mobil dan halamannya yang hijau. Leo mulai melangkah mendekati ke rumahnya, melewati halaman depan yang kotor dan penuh dedaunan kering, sehingga menimbulkan bunyi ketika menginjaknya. Ia menatap garasi mobil yang hampir semua isinya sudah ia jual. Rumah ini merupakan rumah minimalis di salah satu perumahan di kota ini, dengan 2 lantai dan 3 buah kamar tidur yang Leo beli sekitar 4 tahun lalu. Kaki Leo menginjak ke lantai rumah, matanya tertuju ke arah meja kecil yang ada di pelataran. Terdapat berbagai kertas di atas meja itu. Satu persatu kertas itu ia ambil. Ia pun sadar bahwa kertas itu berasal dari para penagih hutang yang datang selama dirinya pergi meninggalkan rumah. Kertas bertuliskan ancaman dan peringatan untuknya. Dengan kesal, Leo merobek-robek kertas itu dan melemparnya ke sembarang arah. "Anjing!" bentaknya sambil menendang meja. Anehnya, meja yang ia tendang itu seketika langsung roboh. Meja yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi seketika patah. Bahkan Leo pun sampai kaget. Tangan Leo lalu memegang gagak pintu yang penuh debu, lalu membukanya. Kakinya mulai melangkah ke dalam rumah yang sudah berantakan, begitu sepi karena sang istri mendapat hak asuh anaknya. Ia lempar tanya ke atas sofa. Buru-buru dirinya mendekat ke sebuah kulkas. Sayangnya, ketika kulkas ia buka, tidak ada apa-apa di dalam sana, bahkan air mineral pun tidak ada. Leo lalu menutup kembali kulkas itu dengan membantingnya. Suara dering handphone tiba-tiba terdengar dari arah kamarnya. Ia buru-buru berlari ke dalam kamar. Sudah berhari-hari handphone itu ia tinggal di dalam kamar. Ia buka laci dan segera menyalakan layarnya. Deretan pesan masuk dan panggilan tak terjawab memenuhi layarnya. Satu persatu ia membacanya. Rata-rata berasal dari bank dan para penagih hutang. Leo duduk di atas kasur dan fokus menggeser layar melihat semua notifikasi di handphonenya. Leo duduk di atas kasur dan fokus menggeser layar, melihat semua notifikasi di handphonenya, sampai akhirnya terdapat sebuah pesan yang membuat Leo begitu tercengang. Sebuah pesan dari kerabatnya yang berbunyi, "Leo, anakmu meninggal." Terima kasih telah menyaksikan Rendra Story Horror, di mana setiap sudut menyimpan cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lewatkan kisah-kisah seram berikutnya.